Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Bina Niaga Indonesia, Program Studi Manajemen Informatika semester 4 reguler sore. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai master item sampah untuk memenuhi tugas ke-10 pemrograman visual 2. Nah, sebelum membahas tugas ke-10, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu skrip yang ada pada PDF yang nantinya akan kita buat pada proyek kita kali ini. Nah, ini merupakan PDF, yaitu berisi codingan atau skrip yang nantinya akan kita buat pada proyek kita. Nah, langkah pertama kita di sini akan membuat kelas item sampah terlebih dahulu. Ini bagian skripnya ditulis sampai pembuatan function getRecordSet. Nah, nanti setelah itu kita akan membuat desain formnya, desain form item sampah browse, dan juga desain form item sampah entry. Lalu setelah itu kita ke form kode item sampah browse-nya, lanjutannya, dan ini pada form item sampah entry. Sampai sini. Nah, terakhir kita masukkan kode pada form main form. Sudah, itu perintahnya ketika program dijalankan, outputnya adalah seperti tampilan di atas. Jadi, form browse-nya itu dapat menampilkan item data sampah, dan form entry-nya itu dapat menyimpan, mengedit, dan juga menghapus data item sampah yang sudah ada dalam database. Oke, baik, kita langsung saja pada pembuatan kelas item sampahnya terlebih dahulu. Kita buka VB-nya, kita buat kelas baru, kita tulis namanya dengan kelas item sampah .vb, lalu add, maka akan muncul kelas item sampah. Kita tuliskan private db as new class koneksi, m kode item string private m item sampah string private m harga nasabah string terakhir private m harga mitra string. Nah, ini untuk pendeklarasian pada kode item sampah, harga nasabah, dan juga harga mitra. Selanjutnya, kita membuat public property dari kode item sampai harga mitra. Oke, saya cut saja. Nah, ini untuk pembuatan public property kode item sampah, harga nasabah, dan harga mitra. Function ini digunakan untuk agar dapat menjalankan perintah pada form-form selanjutnya. Lalu kita ketik bagian function isExit, simpan, update, delete, getRecord,
dan juga GetRaw. Nah, kita bisa lihat di sini pada function simpan, di mana nanti apabila kita sudah mengklik menu simpan, dia akan menyimpan pada tabel item sampai indah, di mana pada tabel tersebut terdapat beberapa kolom terdiri dari kode item sampah, harga nasabah, dan harga mitra. Lalu nanti isExit ini berguna pada saat kita melihat record yang ada pada tabel tersebut ada berapa kolom, dan update ini digunakan pada saat kita menyimpan atau mengedit pada data yang sudah ada. Delete ini untuk menghapus data yang ada pada database. GetRaw untuk mengambil data yang atau men-select data yang ada. GetRecordSet juga menampilkan data yang ada pada database ke dalam form. Selanjutnya kita lihat perintah selanjutnya, kita akan membuat desain form item sampah browse dan juga desain form item sampah entry. Mungkin cara pembuatannya sudah kita bahas pada pembuatan item sampah browse pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada UTS. Kita sudah membuat item sampah browse ini dan juga desain form item sampah entry, di mana di sini kita akan menggunakan toolstrip dan juga list view dan ini label. Ini juga kita menggunakan toolstrip, ini group box dan juga text box dan label juga. Nah, untuk pembuatannya akan saya skip aja karena sudah pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Mungkin saya akan mengcopy saja dari UTS yang telah kita buat. Di sini kita akan buat terlebih dahulu sebuah formnya. Nama formnya kita buat item sampah browse.vg. Oke. Kita ubah propertiesnya. Desain name-nya udah benar. Teksnya kita kasih spasi. Nah, jadi seperti ini. Sini saya akan mengkopas saja hasil pembuatan desain form item sampah browse pada UTS. Nah, ini merupakan hasilnya, di mana kita telah membuat toolstrip yang ada menu tambah, edit, refresh, terus masukkan kata kunci, cari, dan tutup. Di sini berupa label, dan nanti ini merupakan untuk bagian menampilkan GetRecordSet atau database pada item sampah. Kita di tengah-tengah. Nah, lalu kita buat juga untuk bagian item sampah entry.
Sama seperti tadi, kita tinggal copy saja pada project sebelumnya untuk mempersingkat waktu. Namanya item sampah entry.pb. Nah, ini untuk bagian form item sampah entry yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Di sini kita bisa melihat bahwa pada item sampah ini terdapat toolstrip simpan, hapus, browse, dan juga tutup. Dan di bagian bawahnya terdapat kode item sampah, harga nasabah, dan harga mitra untuk item sampah. Lalu kita lihat PDF-nya lagi. Untuk desain form sudah kita buat. Selanjutnya kita akan memasukkan kode pada form item sampah browse. Di mana nantinya dia sama seperti UTS sebelumnya. Pada saat item browse diklik akan muncul tampilan database yang menampilkan data-data yang sudah terdapat pada database di bagian sini. Baik, langsung saja kita tuliskan skripnya. Sama seperti PDF ini, di mana kita akan buat terlebih dahulu sebuah dim item sampah, dim item as new class item sampah. Kita itu dulu terlebih dahulu, hapus terlebih dahulu. Kita buat dim item as new class item sampah. Pembuatan deklarasi ini berguna agar kita dapat mengakses kelas item sampah pada item sampah browse ini. Selanjutnya kita buatkan privat sub data. Nah, ini merupakan privat subload data ini berguna pada saat kita melakukan atau mengklik item sampah, nanti di bagian sini akan muncul sebuah data atau sebuah kolom dan baris yang ada pada database. Nah, subload ini berguna untuk menampilkan kolom atau tabel tersebut, di mana kita dapat menampilkan sebuah tabel yang terdiri dari item sampah, kode item sampah, harga nasabah, dan juga harga mitra. Pada kolom yang pertama, lebar barisnya itu 130, pada item sampah 300, harga nasabah 300, dan harga mitra 300. Nah, pada bagian sini kita bisa lihat di sini terdapat label yang bertuliskan telah ditemukan record, dan baris recordnya nanti akan dihitung ada berapa baris dan akan ditampilkan pada bagian item sampah browse di sini. Jadi apabila dia terdapat 3 baris data, maka di sini akan tertuliskan telah ditemukan record 3 baris record, seperti itu. Nah, lanjut saja.
penulisan codingannya. Setelah itu kita buat script pada TS refresh. DR sama dengan item. Item ini karena sudah kita deklarasikan pada item sampah bros, maka dia akan muncul. Dan record set kita sudah buat pada bagian kelas item sampah. Lalu kita buat juga selanjutnya pada bagian cari, kita buat sama seperti ini. Bedanya pada bagian cari ini kita memasukkan txt keyword.text. Txt keyword itu merupakan nama dari text box ini. Kita bisa lihat. Nah, di sini ini merupakan txt keyword. Jadi apabila kita memasukkan sebuah huruf maupun angka pada text box ini lalu kita klik cari seperti tadi, maka dia akan mengambil record pada database apabila huruf atau angka yang dimasukkan pada text box ini sama seperti yang ada pada database, maka data yang akan dimunculkan pada bagian list view ini merupakan data yang mengandung huruf atau angka yang dimaksud. Seperti itu. Selanjutnya kita buat ini script pada menu close. Sudah seperti itu saja. Jangan lupa save. Lalu pada saat item sampah bros ini muncul, dia akan membaca atau menggunakan function getRecordSet sama seperti refresh tadi. Dia akan memunculkan sebuah data yang ada pada database dan melampilkannya pada list view yang ada pada form. Selanjutnya pada menu tambah kita buat item sampah. Sampai entry.mdi parents form. Jadi masuk di sini tuh item sampah entry yang ini, form ini, dia merupakan sebuah anak dari form main form yang kita punya. Nah, di sini. Selanjutnya kita tulis juga item sampah entry.show. Dia akan muncul. Item sampah entry.ts simpan .tag sama dengan add item sampah entry.ts simpan .tooltree tag sama dengan tambah.
Nah, ini untuk merupakan pada TS edit, di mana kita akan membaca list view yang ada pada list view ini di sini. Lalu, apabila kita menselect salah satu data yang ada pada list view tersebut, maka saat kita mengklik edit, kita akan masuk kepada item sampah entry yang nantinya akan menampilkan sebuah form seperti ini. Pada kode item dia nantinya akan bernilai false, jadi pada kode item ini tidak dapat diakses seperti itu. Lalu nanti untuk yang lainnya bisa diakses atau bisa diubah. Sama seperti tadi, pada bagian TS simpan menjadi update, teksnya menjadi bagian edit, lalu tooltipnya menjadi edit data, dan teksnya menjadi edit data item sampah, dan hapus pada bagian sini bernilai true. Jadi pada bagian ini hapus akan bisa diakses. Sedangkan tadi pada bagian simpan, yang pada TS simpan sebelumnya, false-nya bernilai false, sedangkan di sini bernilai true. Itulah perbedaan antara simpan dan juga edit pada bagian TS hapus. Ya, kita lanjutkan saja untuk codingan selanjutnya pada kode form item sampah entry. Pada bagian browse klik, kita tuliskan item sampah browse MD reference. Sama seperti tadi bahwa browse item sampah entry juga merupakan sebuah anak dari form main form. Selanjutnya pada TS hapus, nah, jadi pada TS hapus ini di mana kita menggunakan deklarasi item pada new class item sampah, dan logikanya di sini apabila sebuah item is exit true, jadi apabila salah satu data kita pilih, nanti saat kita mengklik hapus di sini akan muncul sebuah message box di mana akan terdapat pesan Anda yakin akan menghapus data ini, dan apabila kita mengklik yes, maka data itu atau database yang ada akan terhapus. Dan akan dimunculkan lagi sebuah item sampah browse di mana akan terlihat perubahan dari yang tadinya misalkan ada 4 data, setelah dihapus 1 akan ada 3 data yang muncul. Dan apabila data tersebut tidak ada pada database, maka akan muncul message box data pengguna tidak ditemukan. Seperti itu. Selanjutnya pada TS tutup, kita gunakan close. Lalu selanjutnya pada TS simpan, kita tuliskan sebuah script dari sini sampai sini.
Nah, ini merupakan script yang ada pada TS simpan, di mana sama seperti tadi, kita menggunakan deklarasi item, di mana apabila saat kita menyimpan sebuah data baru pada item sampah entry di sini. Di sini terdapat beberapa data, yaitu kode item, item sampah, harga nasabah, dan juga harga mitra. Jadi di sini apabila kode item dia kurang dari 3 digit, maka akan muncul sebuah pesan kode harap dilengkapi. Sama juga untuk item sampah, dia apabila kurang dari 1 digit huruf, maka item sampah harap diisi. Akan muncul pesan seperti itu. Dan untuk yang dua selanjutnya, untuk harga nasabah dan harga mitra, apabila dia belum diisi, maka dia akan muncul sebuah pesan harga nasabah harap diisi dengan angka, dan apabila dia angkanya kurang dari 1, maka akan muncul sebuah pesan harga nasabah harap diisi. Sama juga pada saat harga mitra akan muncul pesan seperti itu. Dan apabila keempat-empatnya belum diisi dan dia kosong, maka pesan yang seperti di atas tadi, yang kode item harap diisi, item sampah harap diisi, harga nasabah harap diisi, dan juga harga mitra harap diisi, dia akan muncul sekaligus. Seperti itu. Lalu pada deklarasi di sini kita membuat select case di mana ada add dan juga update. Add ini berguna untuk menyimpan sebuah data baru yang akan disimpan dalam item sampah. Terdapat logika apabila sebuah data yang dimasukkan telah benar atau dia belum ada pada database sebelumnya, maka dia akan menyimpan dan akan menampilkan sebuah message box data item sampah sudah ada, itu apabila sudah ada. Nah, apabila dia pada saat diklik simpan dan sukses, itu tandanya data tersebut sebelumnya belum ada pada database, dan maka message box yang akan muncul yaitu sukses menyimpan data. Setelah sukses, maka kode item dan sampai harga mitra akan clear atau kosong, jadi tidak ada lagi isinya. Dan apabila dia salah, maka akan muncul sebuah message box gagal simpan data. Itu untuk select case add. Ini berguna pada penyimpanan. Dan untuk di bawahnya itu ada update, di mana sama seperti tadi, apabila data tersebut sukses diupdate kepada dalam database, maka akan memunculkan message box sukses edit data. Dan apabila dia masih salah, dia akan memunculkan pesan gagal edit data, dan apabila data yang diubah itu tidak ditemukan, akan memunculkan pesan data item sampah tidak ditemukan. Seperti itu. Itu untuk simpan. Untuk hapus sudah, simpan, browse, tutup sudah. Di sini kita menggunakan toolstrip, sama seperti item sampah browse. Menggunakan toolstrip. Ini group box, ini text box, dan ini label. Seperti itu. Kita lihat lagi. Oke, sekarang kita lanjut pada kode form main form, di mana pada saat kita mengklik TS item sampah klik, dan menu master item sampah klik, maka akan muncul sebuah item sampah browse. Oke, jadi kita bisa lihat di sini. Kita buka main form-nya. Apabila kita mengklik item sampah, nih, TS ini, maka akan muncul item sampah browse MDI parent me. Item sampah browse MDI parent me. Item sampah browse show.
item sampah browse.show. Jadi apabila kita mengklik item sampah pada bagian menu ini, maka akan muncul sebuah form desain sampah browse. Ini desain item sampah browse seperti ini. Itu apabila kita mengklik TS item sampah di sini. Kita buat juga pada menu master pada bagian sini. Caranya tidak usah seperti ini. Kita tinggal tambahkan saja di sini, klik master, menu master, item sampah, klik. Nah, seperti itu. Jadi apabila dijalankan, lalu kita mengklik item sampah, akan muncul item sampah browse. Dan apabila kita mengklik bagian sini juga nih, item sampah pada bagian menu strip, akan muncul juga item sampah browse. Jadi seperti itu perintah dari ini. Baik, sekarang langsung saja kita lihat lagi ke dalam PDF-nya. Dan perintah selanjutnya yaitu ketika program dijalankan, outputnya adalah seperti tampilan di atas, yaitu from browser-nya akan menampilkan data item sampah, di mana akan menampilkan tabel yang berisi kode item, item sampah, harga nasabah, dan juga harga mitra. Dan pada form entry ini juga dapat menyimpan, mengedit, dan juga menghapus data item sampah. Oke, langsung saja kita kembali ke project-nya, lalu kita coba running. Nah, ini merupakan tampilan dari main form, di mana apabila kita mengklik item sampah, maka item sampah browse akan muncul. Nah, ini merupakan item sampah browse, di mana kita mempunyai 4 data baris record, di mana yang pertama ada item sampah plastik, kertas, gelas kaca, dan logam. Nah, di sini kita akan coba mengaplikasikan codingan yang telah kita buat, di mana apabila kita mengklik tambah di sini, maka item sampah entry akan muncul. Coba kita klik. Nah, ini merupakan item sampah entry, di mana kita dapat mengisikan kolom kode item, item sampah, harga nasabah, dan juga harga mitra. Kode item di sini kita coba asal terlebih dahulu. Terdapat 5 angka. Item sampahnya coba kita pakai kardus. Harga nasabah misalnya 4.000. Dan harga mitra kita pakai 5.000 karena harga mitra lebih mahal dibanding harga nasabah. Ketika kita mengklik simpan, maka function simpan akan bekerja, di mana dia akan menyimpan data yang kita buat di sini ke dalam database. Dan apabila dia berhasil, maka akan menampilkan sebuah pesan sukses simpan data, dan apabila dia gagal, maka dia akan menampilkan pesan gagal simpan data, seperti itu. Nah, ini merupakan sebuah message box STR query, di mana kita bisa melihat codingan dari kode itu sendiri. Apabila dia benar, maka setelah kita klik OK, akan memunculkan pesan sukses edit data, itu jika benar. Kita lihat. Oke. Ternyata simpan data setelah sukses, seperti itu. Nah, ini merupakan codingan yang tadi kita sudah lihat. Apabila kita sudah berhasil menyimpan, maka kode item dan yang lainnya akan clear atau akan bersih seperti ini. Apabila kita mengklik browse, kita akan kembali kepada form item sampah browse, di mana akan menampilkan data-data atau baris-baris yang ada pada database. Kita lihat apakah bertambah. Nah, tadi kita mengambilkan kardus, di mana kode itemnya sudah terlihat, ternyata hanya menyimpan 4 digit kode itemnya.
dan harga nasabah, harga mitra sesuai apa yang telah kita masukkan tadi. Kita coba, setelah kita mencoba TS tambah, kita coba edit sekarang pada bagian item sampah kardus, di mana pada saat kita mengklik edit akan muncul item sampah entry. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini kita dapat mengubah item sampah, harga nasabah, dan juga harga mitra. Tapi pada bagian kode item kita tidak dapat mengaksesnya karena di sini kita menggunakan enable-nya itu bernilai false, seperti itu. Jadi di sini kita akan coba ubah saja yang tadinya 4.000 menjadi 5.000 dan yang tadinya 5.000 menjadi 6.000 untuk bagian harga mitra. Dan di sini terdapat edit, di mana apabila kita mengkliknya, maka jika data itu sudah berhasil dan benar sukses diedit, dia akan memunculkan message box sukses edit data. Dan jika dia gagal, maka akan memunculkan message box gagal edit data. Kita coba lihat saja. Nah, ini merupakan message box STR query. Ketika kita mengklik OK, maka akan muncul pesan sukses edit data. Jadi data tersebut telah berhasil diedit pada bagian harga nasabah dan juga harga mitra. Kita lihat pada item sampah bros. Di sini harga nasabah yang tadinya 4.000 menjadi 5.000 dan harga mitra yang tadinya 5.000 menjadi 6.000. Selanjutnya kita akan mengetes menghapus data. Caranya kita klik edit juga. Dan di sini terdapat TS hapus, di mana apabila kita mengklik TS hapus maka akan muncul message box yang menampilkan pesan apakah Anda yakin menghapus data 1, 2, 3, 4. Di sini apabila kita mengklik ya, maka data dari item sampah kardus ini akan hilang pada database. Nah, ini merupakan hasil setelah kita menghapus data kardus tadi, di mana dia tidak lagi muncul dalam list view ini. Jadi untuk tugasnya kita bisa lihat form browse harusnya menampilkan data item sampah. Seperti tadi ini sudah dapat menampilkan item sampah. Dan selanjutnya form entry dapat menyimpan, mengedit, serta menghapus data. Tadi kita sudah mencoba mengentry, mengedit juga, lalu kita sudah berhasil menghapus data. Jadi untuk tugas kali ini mungkin cukup sampai di sini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.